mungkin ada sedikit, namanya juga orang pijat, apa namanya, terapi pijat, pasti ada rasa sakit ya. Nggak mungkin saya cuma olan yang ngoles gitu doang. Jadi pas saat kaki sedikit, langsung dia meronta, meronta tuh, reaksi dia meronta sambil menangis-nangis. Bahasanya tuh aneh, bahasanya aneh-aneh. Saya mau tahu kamu siapa sebenarnya, gitu kan? Pak Ustadz kalau mau tahu, jadi makhluk ini dia bercerita bahwa dia yang ditabrak di depan terminal di daerah Bogor, daerah Kabupaten Bogor itu. Halo, kembali lagi dengan gua Rudi Botak di Cerita Malam. Kali ini gua kedatangan salah satu kawan gua yang sudah cukup lama ya nggak ketemu ya. Beliau udah jauh-jauh dari Cilengsi sana. Ingin berbagi sedikit cerita tentang pengalaman hidupnya di Cerita Malam. Langsung aja kita berkenalan dengan halo Kang Bun. Hai, apa kabar bro? Alhamdulillah. Ini dengan Kang Bun ya, Kang Bun. Berapa tahun ya ketemu nih kita? Wah, lama nih Kang Bun. Gimana Kang Bun, sehat ya keluarga ya? Barakallah. Kang Bun, gini. Jadi Kang Bun ini Ya. Kawan gue yang udah cukup lama ya. Dia banyak sekali pengalaman hidupnya yang buat gue ya nggak biasa. Tapi nggak tahu juga nih kalau buat Kang Bun ya. Boleh nggak Kang Bun bagi-bagi cerita sama kawan-kawan di Cerita Malam, perjalanan spiritual Kang Bun, apapun itu. Tiba-tiba langsung gimana ceritanya? Saya datang ke sini langsung ngopi, makan. Gak apa-apa. Tiba-tiba langsung cerita pengalaman apa? Saya nggak terlalu banyak pengalaman. Ya, ini buat kawan Cerita Malam ketahui ya, Kang Bun ini memang sedikit pemalu nih. Ini untuk duduk di sini aja mintanya lumayan lama nih kawan-kawan nih. Ayo Kang Bun, nggak usah malu-malu di Cerita Malam. Cerita Malam tuh bebas ya, kok ya. Cerita malam atau lika-liku malam nih? Jadi itu nggak salah ya, lika-liku malam ya. Apapun itu Kang Bun ceritain ke kita. Karena di sebelum ambil gambar nih, Kang Bun banyak ceritanya nih kawan-kawan nih. Gitu loh. Dari mana? Oke, bro. Nah, silakan Kang Bun. Jadi kalau bahasa cerita-cerita ada sih ya. Dan kalau diyakini adalah fakta ya silakan. Ya. Tapi kalau tidak diyakini sebagai fakta ya monggo aja. Saya ini terserah. Ya. Yang jelas ini perjalanan kalau saya bilang ya. Perjalanan hidup lah ya. Perjalanan hidup. Lika-likunya kehidupan. Dan pengalamannya juga pengalaman yang sangat berharga lah, saya bilang lah. Salah satunya diantaranya, tapi nggak terlalu banyak juga. Karena memang bukan profesi saya di situ untuk dalamin hal-hal yang kalau katakan dibilang untuk metafisika gitu ya, atau bahasa gampangnya itu di luar nalar manusia gitu ya. Memang ada satu cerita. Saat itu saya lupa tahunnya ya, saya nggak bisa ngira-ngira. Ya, karena udah lama juga ya, sekitar 5 tahunan kalau nggak salah. Alhamdulillah sih, ini melekat gitu di saya. Nah, kejadiannya itu gini ya. Memang ada saudara saya, ya saya bilang namanya Pak D lah. Ya. Dia Pak D itu yang kebetulan sering bantu-bantu di rumah saya. Rumahnya juga nggak terlalu jauh dari saya. Ya sedikit banyak saya bercerita sama dia. Kalau saya ini kan memang buka pengobatan
Ya, Ya. yang saya ketahui dulu seperti itu. bawa pengobatan. Tapi saya arahkan ke pengobatan yang ke pijat urut aja. Itu ya. Tunggu dulu, Kang Won, stop dulu. Buat kawan-kawan ya perlu ketahui, ini pijat urut kesehatan ya, bukan macam-macam ya. Iya. Iya. Biar kawan-kawan tahu. Iya. dong. Lanjut, Bang. Iya, pijat urut kesehatan. Iya. Kayaknya nggak cocok dengan nama pengobatan gitu ya. Karena kalau nama pengobatan itu orang udah mindsetnya ke hal-hal yang di luar medis gitu ya. Saya khawatir di situ. Tapi saya kan bercerita dengan Pak D ini, saudara saya ini kan ya nama juga saudara. Ya saya cerita sama dia ya open mind aja gitu ya. Open aja sama dia gitu. Ternyata ditangkap sama dia. Ya. Ditangkap. Nah, saat itu bahasa saya ini yang dikatakan bahasa itu yang ada di luar nalarnya gitu ya, istilahnya ya. Ditangkap sama dia. Dan kebetulan tetangganya ada yang sakit. Itu ya. Entah apa namanya bahasanya seperti apa itu ya, malam itu jam 12 saat itu saya sedang melaksanakan sholat malam, lalu ya berzikir ya. Lah itu jam 12 malam itu saya dengar ketuk-ketuk itu dari pagar rumah saya. Saya dengar itu sampai berapa kali lah dia salam gitu kan. Tapi dalam kondisi saya dengan apa namanya mau mencari Allah itu emang dengan cara khusyuk ya. Ya saya diamin, bukan berarti saya nggak mau tahu gitu. Saya diamin, saya fokus di zikir saya. Zikir. Ya. Nah ternyata subuhnya datang lagi dia. Subuhnya datang lagi. Pas setelah sholat subuh, jam 5 tuh, sekitar jam 5-an lewat lah ya, dia datang ke rumah. Ya sudah, karena saya sudah selesai sholat subuh juga. Ya saya persilakan masuk untuk rumah. Ya saya anggap saudara saya gitu kan. Pak Denny saudara saya, ternyata dia bawa orang. Nah saya nggak tahu nih tujuan dari temennya itu, ternyata tetangganya itu. Di situ cerita dia. Pak, dia bilangnya Pak Ustadz sama saya, padahal saya bukan Ustadz. Pak Ustadz, kok Pak Ustadz? Saya bukan Ustadz, saya bilang begitu. Kenapa Pak? Gini, saya mau minta tolong. Ya. Minta tolong apa? Saya bilang. Ini istri bapak itu sudah seminggu di rumah sakit. Ya. Gitu ya. Dirawat di rumah sakit. Tapi pas dibawa ke rumah, ini sampai sempat merinding juga saya. Sorry, ini serius nih. Oke, Pak Bun, dipotong dulu. Mumpung Pak Bun merinding, biar tidak ada kejanggalan. Kenapa Pak D ini tiba-tiba datang ke rumah? Apakah sebelumnya Pak Bun ini pernah menangani hal-hal tersebut sampai dia berpikiran ke Kang Bun aja gitu loh? Iya. Berarti sudah ada track record itu dong sebelumnya. Oke. Iya. Lanjut Pak. Makanya kan saya bilang sama Pak D, dengan saudara saya yang saya sebut Pak D ini, kayak itu saya open mind sama dia. Oke. Gitu. Jadi saya tuh bicara tuh nggak tutup-tutupan gitu ya. Terkait yang medis dan non medisnya gitu. Saya pikir saya hanya bicara biasa aja dengan Pak D ini gitu. Nggak tujuan maksud yang lain gitu. Nah, ya oke lah, saya anggap ini Bapak ini diceritakan sama Pak D. Iya, saya sebut Pak D itu sudah menceritakan, dan kebetulan si tetangganya memang lagi dengan kena musibah. Istrinya itu yang dia bilang seminggu di rumah sakit gitu kan. Setelah dibawa ke rumah itu belum ada perkembangan.
belum ada perkembangan signifikan, kondisinya masih lemah dan nggak berdaya, itu maksudnya. Di situ saya dimintakan tolong untuk melihat, gitu, untuk melihat kondisi dari istrinya itu. Loh, saya bilang, bukannya dari rumah sakit udah dikasih obat-obatan, gitu kan? Karena kan medis ini kan lengkap gitu ya. Karena kan untuk pengobatan ini kan secara profesional. Dia juga bisa selain dari fisik juga psikis juga sama kan. Dia juga kan secara medis kan. Itu udah lengkap gitu. Oke, Robon. Di rumah sakit ini pihak rumah sakit mendiagnosa istrinya ini sakit apa? Nah ya, ini saya belum cerita ke situ. Oke. Ini saya akan cerita ke situ sih. Ya. Akan saya ceritain di situ. Jadi ya oke lah, saya namanya orang yang dimintakan bantuan, ya insya Allah saya sebisa semampu saya, ya saya pasti datang, gitu ya. Saya sambangin rumahnya. Saya datang ke rumah, memang kondisinya itu terbujur gitu ya, lemah di kasur, nggak bisa berdaya, nggak berdaya lah namanya orang udah cuma hanya bisa tidur aja gitu ya, makan nggak mau, minum nggak mau, gitu kan. Dan saya tanya di situ, memang ini dokter ini kemarin deteksinya apa, gitu kan. Cuma panas meriang doang, tapi lemes sampai nggak mau makan, gitu. Dan makannya pun nggak mau nasi, gitu kan. Makannya tuh yang dia mau cuma semangka sama pisang, hanya buah-buahan. ya. Mangga sama melon, Ya. udah itu aja. Yang lain nggak mau dia makan, makanya lemas badannya, gitu kan. Tuh, saya bingung nih kan, saya dalam kondisi bingung nih. Saya kategorinya bagaimana nih, kalau saya kan taunya medis sudah lengkap loh obat-obatan itu loh, dan udah tahu lah nanti harus kemana gitu kan, cenderung untuk sembuhnya ini bagaimana kan dokter udah pasti tahu. Oke lah, saya berdiri dengan pendirian saya sebagai pijat urut kan, gitu ya. Ya saya taunya ngurut aja, Ya. itu ya. Langkah awal itu yang saya minta izin dulu sama keluarganya, sama kebetulan tuh lagi rame tuh, ada anak, ada istri, ada keluarga yang lain, ada tetangganya pula di situ. Bukan, saya jadi bingung. Saya minta izin ke mereka semua, izin saya coba untuk mengobatin, saya bilang begitu ya, bukan menyembuhkan saya bilang, tapi untuk mengobatin, untuk mengobatin. Tapi dengan cara pijat urut saya, gitu kan, saya bilang saya nggak cara-cara yang lain gitu. Oke Pak, saya minta tolong bagaimana caranya, pokoknya istri saya ini dengan ikhtiar kami ini bisa sembuh gitu, gitu kan. Oke, saya anggap ikhtiar itu dari mereka. Ini yang apa namanya tuh, saya coba pegang kakinya dulu. Kebiasaan saya yang memang beda dari situasi kondisi yang medis, pasti selalu saya pegangnya kaki. Oke lah, saya laksanain tuh ya dengan cara urut. Saya ambil kakinya, saya pegang dari kakinya. Karena saya belum mau nyentuh sebenarnya, saya belum mau nyentuh karena perempuan ya. Gimana caranya saya harus nyentuh? Gimana caranya saya nggak bisa nyentuh dan nanti nggak ada hasilnya gitu ya? Saya nggak lillahi ta'ala aja lah. Ya terserah orang mau bilang apa, ya tetap saya, yang namanya pengobatan pijat urut ya harus tersentuh kan. Saya sentuh kakinya, saya sentuh, gitu ya. Cuma sedikit aja sentuh gitu ya, set gitu ya. Mungkin ada sedikit, namanya juga orang pijat, terapi pijat, pasti ada rasa sakit ya. Nggak mungkin saya cuma yang ngoles gitu doang. Jadi pas saat kaki sedikit, langsung dia meronta, reaksi dia, meronta sambil menangis-nangis. Bahasanya tuh aneh,
bahasanya aneh-aneh. Sampai dia bilang begini, Pak Ustadz dari mana sih? Gitu. Pak Ustadz yang lemah tadi itu sampai punya tenaga untuk bisa bicara gitu kan? Kan aneh kan? Iya aneh. Keluarga juga semua aneh. Pak Ustadz dari mana sih? Pak Ustadz jangan kesini deh. Gitu. Saya sakit, dipotong sama Pak Ustadz. Dipotong, saya bingung loh, dipotong apa? Padahal saya cuma sentuh kakinya. Gitu kan? Pak Ustadz bawa belatinya panjang. Tuh sampai atas belatinya. Tambahannya lagi saya. Ini makin bingung semua sekeliling saya tuh. Pikirannya udah aneh-aneh semua. Ini saya cuma mau ngejaga nih, padahal nih ngejaga jangan sampai nanti ada hal-hal aneh ini pikiran keluarga malah jadi kemana-mana, Ya, ya kan? Berkembang lah, gitu ya. Tapi ya karena kondisinya saat itu tidak ada yang bisa ngebatasin, ya sudah saya lanjutin. Saya balas sama ibu itu. Karena kondisinya bukan kondisi netral nih, bukan kondisi normal. Tubuhnya sudah ada sesuatunya gitu istilahnya. Kalau saya anggap, ya mudah-mudahan salah. Tapi saya anggap ini udah bukan normalnya dia. Normalnya manusia ini nggak begini. Dan saya jelas-jelas nggak bawa pedang. Lalu saya balikin. Karena kondisi ini memang tidak normal, saya juga bahasa nggak normal. Gitu ya, biar nyambung aja bahasa dia dengan dia gitu. Mengimbangi. Ya diimbangin lah, biar balance. Apa? Saya bilang, saya nggak bawa belati kok. Saya bukan bawa belati ini. Gitu. Saya bawa pedang tinggi nih. Gitu. Dianggap itu kan tadi dia bilang apa pisau apa namanya belati ya. Saya bawa pedang tinggi itu sampai atas. Lihat nggak? Iya tinggi banget tuh itu Pak Ustadz itu, ya Allah tajam banget itu gitu. Bahasanya mungkin saya ngikutin waktu kondisi dia begitu. Iya. Tinggi banget pedang itu Pak Ustadz, tajam banget itu, ya Allah mau diapain itu saya gitu. Gitu kan? Padahal saya cuma begini. Nah, kok tahu pedang saya tinggi dari mana? Itu pedangnya tinggi banget itu. Pak Ustadz juga bawa orang itu. Siapa itu orang itu? Gitu kan? Nah, saya kan nggak bawa siapa-siapa kan? Itu juga tuh yang di belakang Pak Ustadz siapa itu? Pak Ustadz jangan, Pak Ustadz jangan, Pak Ustadz jangan. Jangan gimana? Saya datang dipanggil sama bapak, pengen ngobatin ibu gitu. Saya sehat kok, saya nggak sakit. Siapa yang bilang saya sakit? Gitu. Ya lebih kurangnya begitu kan, lebih kurangnya dia bahasanya begitu. Oke kalau begini, ini pedang nggak saya cuman diemin aja nih. Saya pedang ini mau saya gunain buat menghancurkan, saya bilang menghancurkan orang makhluk yang menjalimi tubuh manusia. Saya bilang begitu, bahasa nggak normal lah istilahnya ya. Gak cuma mengimbangin doang tadi buat ngebalance aja. Ini saya langsung sikat nih ke perut ibu nih. Jangan Pak Ustadz, jangan. Mau makin meronta. Makin meronta. Saya coba tepis aja itu sedikit aja ke perutnya. Set, aduh. Kan Pak Ustadz saya kebelah. Gitu loh. Si ibu itu Si ibunya. Kan saya kebelah, bukan? Masih saya diam dulu tuh. Saya diam tuh sejenak. Dalam hati saya itu bertanya, ini kenapa ya, sakit apa gitu ya. Tapi kenyataannya seperti ini. Lalu saya coba dialog sama ibunya, karena kebetulan saya yakin ini dialog saya si ibu ini diwakili dialognya oleh oke paham, bukan dianya gitu. Ya. Dia hanya memainkan bentuk gestur badannya aja dan ucapan gerak mulut aja.
selebihnya yang bicara bukan dia. Jadi saya coba dialog sama dia, sama ibu itu. Bu, ibu tahu nama ibu siapa? Tahu, nama saya sih ini. Itu ya, saya nggak sebut namanya ya. Anu. Mohon maaf ya, saya Ya. privasi ya. Sebut aja si Anu lah ya. Iya, kita sebut Anu lah. Jadi mohon maaf, saya sebutin hanya mungkin wilayahnya di Kabupaten Bogor gitu ya. Rumah sakitnya pun wilayah situ dan rumahnya juga di wilayah situ ya. Oke. Mohon maaf ini karena mungkin saya anggap ini private. Iya. Ya. Selanjut ini, setelah itu saya dialog, ya. Saya coba dialog nih sama makhluk istilahnya, makhluk di dalam tubuh ibu itu. Saya tanya, ibu kenal nama ibu sendiri siapa? Tahu, nama saya ini, gitu kan? Oke lah, sebutlah si Fulani, gitu kan? Nah, sekarang kalau ibu tahu nama ibu, tadi yang bilang saya punya pedang itu siapa? Saya nggak bawa apa-apa loh. Enggak, Pak Ustadz bawa pedang. Nah ini aneh lagi nih. Berarti bukan ibu ini. Tolong sebutin. Siapa dirimu, siapa kamu di dalam tubuh ibu ini? Saya coba dialog begitu. Disambut sama dia. Emang Ustadz mau tahu? Iya dong, saya mau tahu. Saya mau tahu kamu siapa sebenarnya, gitu kan? Pak Ustadz kalau mau tahu, jadi makhluk ini dia bercerita bahwa dia yang ditabrak di depan terminal Di daerah Bogor. dari Kabupaten Bogor itu. Dia ditabrak sampai meninggal, terus dia ceritanya diminta sama orang untuk nyakitin ibu ini, gitu. Untuk nyakitin ibu ini, gitu. Loh, siapa orang itu? Yang gak jauh-jauh lah. Saya pengen nyakitin ibu ini karena ibu ini jahat, gitu. Karena saya disuruh masuk ke ibu ini karena ibu ini jahat katanya. Siapa yang nyuruh ibu ini? Siapa yang nyuruh kamu masuk ke dalam sini? Ada tuh di sana, gitu ya. Kalau ini saya nggak sebut lagi, masih di Kabupaten Bogor juga. Ada nih, saya disuruh di sini buat bikin ibu ini sakit, gitu. Karena dia udah nyakitin, jahat dia. Emang yang jahat sama ibu ini siapa? Ini tetangga sebelah. Dijahatin sama dia, gitu. Nah, saat itu suaminya, anaknya, sama tetangganya yang perhatiin itu, yang nyaksikan itu, ya terutama ayahnya lah, suaminya. Ini langsung suaminya ini keluar deh, keluar rumah. Untung nggak ke tetangga ya, gitu ya. Untung nggak ke tetangga. Saya sempat kaget tuh, saya pikir dia mau langsung hajar itu tetangganya gitu ya. Saya langsung samperin tuh suaminya. Ternyata dia lagi telepon atasan karena dia mau minta izin dia, supaya dia baru ketahuan istrinya ternyata penyakitnya non medis. Dia minta waktu lagi untuk cuti. Cuman keras kan suaranya kan, saya kaget aja gitu. Saya panggil suaminya, Pak, sama anaknya juga tuh udah mau marah itu sama itu. Mau nangis anaknya juga. Ternyata dia ya segala macam tuh. Sumpah serapah gitu ya dari mulut itu. Saya bilang, mohon maaf. Saya bilang sama keluarganya, sama warga juga di situ. Tolong hargain saya gitu ya. Saya coba hanya untuk dialog aja. Saya hanya pengen tahu aja gitu ya. Tapi tolong komunikasi saya ini jangan langsung diambil poinnya, Kesimpulan. ya. Jangan langsung diambil kesimpulannya.
gitu. Ingat Pak, ingat ya semuanya di sini yang hadir ya, tipu muslihat jin itu hati-hati. Yang ternyata yang dikatakan jahat ternyata bukan jahat, karena memang ada unsur untuk bisa membenturkan gitu kan, untuk ngebenturin. Saya bilang hati-hati tipu muslihat jin. Kita lihat dulu, ini belum selesai. Saya bilang gitu, ini belum selesai, komunikasi saya belum selesai. Oke, tenang tuh semuanya, coba tenang dulu semua, tenang ya, jangan sampai ada hal-hal yang di luar dari apa namanya, di luar dari inian saya gitu ya. Tolong saya minta tenang dulu semuanya. Nah tiba-tiba RT masuk tuh, nggak ditaunya karena kan suara suaminya keras ya, RT-nya datang. Tiba-tiba datang, ketahuannya dilihatnya lagi kesurupan, kaget nih, ngeluarin garam dicosokin ke mulutnya nih sama tuh RT. Maksudnya? Ya saya nggak tahu, saya pikir dia anggap mungkin garam itu garam doa atau garam ruqyah segala macam ya. Iya. Cuman ngambilnya segitu seraup banyak, masukin ke dalam mulut, wah, dicocokin gitu ke mulut si perempuan ini, Terus yang si sakit ini gitu kan. Ya. Wah saya nggak tega loh ngeliatnya, nggak begini caranya orang ngeruqyah, nggak gini caranya orang ngobatin secara non medis gitu. Saya sempat tegur, Pak mohon maaf, tolong Pak, jangan caranya seperti ini Pak. Unsur garam tetap masih ada. Usianya ibu ini sudah bukan usia muda lagi. Khawatir saya nanti dari garam ini unsur ini pengaruh kepada apa namanya, metabolisme dalam tubuh manusia. Orang ini kan darah tinggi bisa. kalau darah tingginya nanti langsung tiba-tiba naik gara-gara garam kebanyakan dimasukin gitu gimana? Iya kan? Nah itu akhirnya tolong Pak, saya bilang kalau Bapak mau bantu tolong jangan cara-cara yang radikal. Kita masih ada cara kok, nggak cara seperti ini gitu. Nah oke. Kira dia ngerti, paham, artinya dia keluar. Lalu saya coba dialog lagi sama si ibunya ini. Ada dialognya, lalu tiba-tiba dia bangun tuh ibu, yang nggak bisa bangun, nggak berdaya sama sekali. Bangun menyerupai, ya mohon maaf ya, apa ya bahasanya, kayak binatang gitu, harimau gitu. Ya dianggapnya, saya anggap model kayak harimau lah, karena dia mengaum dari dalam keluar dia ke rumah begini, merayap dia. Ada tenaga. Nah saya yakin ini bukan tenaga dia gitu kan. Sampai keluar rumah tetangganya bilang, Pak Ustadz ini gimana Pak Ustadz? Itu gimana tuh sampai keluar gitu kan? Udah biarin dulu, tenang dulu, saya bilang. Keluar itu sampai mau keluar jalan baru saya tahan. Dengan atas izin Allah ya, saya bismillah sama Allah, minta ditenangkan. Akhirnya ibu itu jatuh kubrat. Nah, lemah lagi dia, gotong lagi ke dalam. Akhirnya digotong rame-rame itu, dimasukin lagi ke dalam. Set. Nah setelah itu masuk lagi, balik lagi. Dari kan tadi udah lemah tuh, udah lemah nggak berdaya, masuk lagi, dong, gitu kan, masuk lagi. Nah pada dialog yang kedua ini sama dia, beda lagi ceritanya. Nah itu kan, saya makanya membuktikan bahwa jangan langsung ambil kesimpulan atau poin yang nantinya bisa ngebenturin gitu sama tetangga. Ini saya coba ingat ya, dialog yang kedua ya sama dia, karena ini udah bertahun-tahun lama ya. Jadi saat itu si yang sakit ini gitu ya, si ibu ini, dia bilang dia dikirim itu loh, dia dikirim dari Jawa gitu, dikirim lagi nih dari Jawa, saya kiriman dari Jawa gitu. Beda lagi ceritanya gitu kan.
Dia merasa dikirim dari Jawa. Loh, saya tanya, siapa yang ngirimin kamu? Siapa emang yang di dalam tubuh kamu? Dari sana. Saya nggak sebut lagi ya, mohon maaf ya. Takut agak sedikit ini ya. Dari sana lah, dari laut. Ya, pokoknya. Dan itunya saya pernah belajar sama dia gitu. Saya dikasih sama dia gitu. Aduh, saya pikir dikasih apa lagi gitu kan. Nah, semenjak sudah saya stop dulu deh. Saya stop komunikasi. Nah, si ibunya minta makan ceritanya. Dia udah tahu tuh, makannya nggak mau nasi. Dibeliin melon sama mangga, sama semangka. Dimakan lah tuh, dimakan dulu semangkanya sama melonnya itu sama dia. Saya ngobrol sama bapaknya, Pak, ini bapak ya, saya tadi yang saya sampaikan ke bapak, hati-hati dengan tipu muslihat jin. Ternyata kan pas saat saya dialog yang berikutnya nih, yang kedua kali, ternyata beda lagi bahasanya, bukan bahasa yang dikirimin dari Kabupaten Bogor, istilahnya dikirimin orang untuk ngejahatin dia. Ternyata bukan itu lagi ceritanya, gitu kan. Nah, saya minta waktu dulu Pak, jadi ya, saya minta waktu sama dia, karena berhubung ini waktu sudah malam, dan gak etis juga kalau kedengaran tetangga gitu ya. Saya izin besoknya itu biarin dulu lah, istilahnya badan ibunya ini kalau normalnya lemah, dia nggak akan bisa teriak-teriak segala macam. Nah, saya pulang lalu ditelepon sama bapaknya, ternyata meronta-ronta lagi. Ustadz, ini gimana, istri saya meronta, teriak-teriak, katanya kedatangan kereta kencana gitu. Oh, dia meracau. Iya, meracau ya, bahasanya meracau. Meracau. Kedatangan kereta kencana. Dan katanya, kata istrinya dia harus nyiapin sesajen tuh. Sesajennya saya nggak bisa sebutin lah ya, pokoknya tahu. Dan agak susah kalau saya bilang. Dan ini nggak bakal orang bisa dapat secepat mungkin, semudah itu. Iya, aneh-aneh lah bahasanya. Iya. Saya bilang sama dia, Pak, saya lagi ikhtiar Pak, ya, saya lagi ikhtiar. Saya ini ibarat orang lagi nyiapin senjatanya gitu. Gitu ya, bukan untuk bertarung, bukan untuk berperang, enggak. Tapi saya itu butuh bantuan, petunjuk Allah, saya gituin. Harus gimana saya melakukan pengobatan ini kan gitu kan. Karena saya anggap ini kan di luar nalar ya. Tapi gimana Pak Ustadz? Ya terserah lah. Kalau Bapak mau cari barang-barang itu di luar dari kewenangan saya. Dan mohon maaf banget, saya nggak bisa lanjutin. Gitu, saya nggak bisa lanjutin untuk ikhtiar Bapak. Karena itu di luar syariat. Saya bilang gitu, agama nggak ngajarin begitu, gitu kan. Ya udah, saya coba cari dulu Pak Ustadz ya. Monggo silakan, gitu kan. Monggo silakan, saya nggak ngelarang-larang. Kalau memang ikhtiar Bapak mau cari silakan. Besok paginya nelpon saya, Pak Ustadz, saya susah nyarinya, saya nggak dapet. Tuh kan, nggak segampang itu Pak nyari hal-hal begitu, apalagi Bapak nyarinya ke pasar-pasar terdekat sini, nggak ada. Saya yakinkan ini hal-hal yang dimainkan oleh dukun-dukun lah, istilahnya bahasanya. Terus gimana Pak Ustadz? Pak Ustadz minta tolong Pak Ustadz gitu ya, tolong datang ke rumah saya gitu ya. Ya udah, akhirnya saya datang lagi. Pak, Kang Bun sudah sampai rumah tuh pada saat itu? Belum? Udah sampai rumah. Masih di perjalanan? Udah di rumah. Oh, di rumah. Di rumah dia telepon itu, saya kan pulang dulu. Saya ditelepon kan. Saya di rumah, saya ditelepon sama dia. Balik lagi. Malam itu jam 12-an kalau nggak jam 1-an itu istri itu bangun, katanya
ada datang kereta kencana Ya meracau tadi. yang meracau tadi. Saya ditelepon malam-malam itu gitu. Terus sampai bilang sesajen itu. Nah akhirnya dia minta tolong saya karena dia nggak sanggup untuk beli-belian itu sajen itu. Saya datang paginya ke rumah dia. Oke Pak, Bismillah ya Pak, Bapak udah nggak dapatkan apa namanya barang-barang yang diminta sama itu kan. Tolong jangan dikabulin permintaan begitu. Dan dituruti. Jangan diturutin permintaan aneh itu. Karena itu bukan syariatnya kita Pak gitu. Bismillah Pak, kita pasti punya caranya. Insya Allah sehat ibunya. Gitu ya. Ya, bapaknya nurut ya. Ya sambil dia cerita malamnya itu dia ketemu ibu istrinya tuh ngelihat genderuwo katanya, ngelihat kuntilanak gitu kan, ngelihat makhluk-makhluk halus seperti itulah malamnya itu diliatin semuanya gitu. Bapak itu cerita gitu kan. Ya sudahlah Pak, saya pikir ibu ini lagi memang nggak normal, sakitnya lagi nggak normal. Kalau Bapak yakinkan, kalau memang Bapak yakin saya bisa ngebantu Bapak, yakin aja Pak gitu. Tapi kalau memang tidak ya saya juga lepas, nggak apa-apa gitu. Saya juga nggak bisa apa-apa kok, saya bilang gitu ya. Saya cuman hanya tahu dari Al-Quran, bahasa Al-Quran, saya bilang gitu kan. Nanti pun saya akan mengobati dengan bahasa Al-Quran gitu ya. Ya udah Pak, minta tolong, Insya Allah mudah-mudahan istrinya sehat gitu ya, disehatin lagi, disembuhin lagi. Nah saat itu keluarganya datang lagi tuh semuanya. Anak ini masih juga marah nih ceritanya, masih marah, dia masih nggak terima gitu istilahnya bahasa tetangganya, karena memang kata si keluarganya ini, si keluarganya dia tuh bilang memang dia nggak akur gitu. Tetangganya juga nyampein dia memang nggak akur dengan tetangga itu gitu. Tetangga sebelahnya itu dia tuh memang dengan sebelahnya persis tuh nggak akur gitu. Ya cuman saya bilang bukan begitu, bukan harus kita percaya dari omongan yang kita nggak tahu, orang sakit gitu loh kita dengerin gitu kan. Toh dia biasa-biasa aja kok, saya lihat tetangga itu gitu kan. Ya kalau memang nggak akur ya biasa nggak akur, tapi jangan langsung berprediksi berpikiran yang aneh-aneh gitu. Nanti malah jadi ribut. Nah situ udah mulai redam. Nah tetangga yang lainnya itu cerita juga tuh ya, pokoknya bahasa itulah ya tadi. Terus saya bisik-bisik sama bapaknya. Pak, mohon maaf, kita bicara empat mata Pak. Saya bicara empat mata sama bapaknya. Saya bilang sama bapaknya, Pak mohon maaf, ibu ini saya yakin banget punya sesuatu gitu. Ini sesuatu apa ya Pak Ustadz gitu kan. Ibu ini punya amalan. Bapaknya sempat bingung tuh, sempat nggak percaya. Ibu ini punya amalan. Amalannya kayak gimana ya gitu ya. Lalu anaknya nyamperin kan. Anaknya nyamperin nih. Bapaknya, udah saya bilang kan empat mata, ternyata bapaknya nyamperin ke anaknya. Dek sini dek. Karena adanya udah nyamperin, dia ngomong sama anaknya itu, dek sini dek. Mama pernah nggak kira-kira ngapain gitu malam-malam? Gitu kan? Iya pak katanya. Mama tuh setiap malam Jumat gitu ya, dia tuh tiap malam tuh duduk pak itu sholat apa nggak tahu, sambil megang tasbih lah gitu.
Nah, terus bapak ini bilang, apa mungkin karena saya jarang pulang kali ya. Terus pernah sih keucap sama dia gitu, sama istrinya, kalau dia tuh nggak mau suaminya diambil sama perempuan lain gitu. Takutnya dia nggak pulang gitu ya, lama nggak pulang itu udah main sama cewek lain. Ada ketakutan Ada ketakutan seperti itu, kekhawatiran bukan ketakutannya. Ya, Kekhawatirannya ya. Khawatir nanti lakinya ini main sama perempuan lain, selingkuh segala macem. Nah, terus ditanya bapak, emang amalan dari mana itu? Terus dia ngapain? Gitu kan. Udah gini aja, saya langsung lerai, Pak. Saya langsung stop. Gini aja Pak, coba ibu ini mumpung dia lagi nggak bisa bangun, itu tolong dicari di tempat dia sujud, tempat dia tirakat gitu istilahnya bahasanya, atau dia duduk tekun lah bahasanya, itu cari. Mungkin ada selipan atau kertas yang kebetulan itu itu yang kebetulan untuk apa namanya, untuk nebelin ilmunya dia istilahnya gitu ya. Nah, karena berhubung ini udah kedengeran sama tetangganya yang lain, tetangganya ikut nyeletuk juga. Iya tuh Pak Ustadz, emang ibu ini kalau dia punya kelebihan, kalau barang-barang hilang, ini tetangga nih semua nih rata-rata nih, kalau barang hilang pasti nanya ke dia, kalau nanya ke dia pasti ketemu barangnya gitu. Pasti ketemu barangnya gitu. Nah disitu saya bilang sudah, oke cukup Pak, tolong dicari, kita musnahin Pak. Karena apa? Badannya nggak kuat nerimanya. Saya yakin ini ilmu ini bukan ilmu yang memang turunan dari atau sanatnya, dari sanatnya gitu. Mungkin hanya dikasih orang tanpa ada sanat. Memang kalau saya tahu ya, sepengetahuan saya gitu, kalau belajar keilmuan kebatinan gitu istilahnya, itu harus nunut dari atas ke bawah gitu, bersanat gitu. Jadi ada yang membimbing. Nah saya khawatir nggak ada yang membimbing nih, dia cuma nerima doang, dikasih. Ternyata yang pas dikasih ini bukan untuk dia, bukan untuk sembarang orang, tidak mampu menjalaninya lah ya. Ya, alhasil badannya yang lemah. Karena apa? Badannya yang dihajar gitu istilahnya sama amalan itu. Saya minta tolong, kalau akarnya sudah ketemu ya, kalau akarnya udah kita angkat, insya Allah mudah-mudahan ibu ini sembuh kayak gitu. Karena saya yakin kuat karena Allah Ta'ala, ini kalau memang sudah dicabut akarnya, permasalahannya ini insya Allah bisa sembuh gitu. Akhirnya itu berjibaku loh mereka, mencari ke sana ke sini di dalam rumah tuh, dicari semuanya segala macam, di tempat-tempatnya, di area yang kira-kira tersembunyi gitu ya, dicari, diubek-ubek gitu. Ketemu tuh, akhirnya ketemu barangnya. Ketemu barang. Berbentuk apa Pak? Kertas. Kertas amalan bolak-balik. Kertas H4. Oke. Kertas A4 bolak-balik panjang Pak. Panjang bro itu. Depan, belakang, penuh. Oke. Itu tawasulan semua tuh. Nah, saya yakin kalau agama tuh ngasih tawasul itu nggak sembarang tawasul. Tapi ini aneh tawasulnya. Aneh tawasulnya gitu. Ini bacaannya udah aneh. Terus bahasanya juga bahasa ini ya, kayak ya apa ini, bahasa Jawa itu, Kejawenan ya kayak gitu ya. Terus saya tanya ke bapaknya, ini ibu dapat dari mana Pak? Saya nggak tahu Pak. Saya tanya anaknya, kamu tahu nggak ini kertas ini dari mana? Saya juga nggak tahu Om.
Oke lah, kita udah ketemu akar masalahnya saya bilang gitu. Insya Allah mudah-mudahan ini petunjuk. Kalau sudah jadi petunjuk, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi kesembuhan ibunya. Kita bakar. Sampai takut dong. Gak mau sembarangan dong si bapaknya, keluarganya mau ngebakar itu ya. Takut dong. Takut napa-napa lah bahasanya. Itu kan kalau menurut sudah ditirakatin, apalagi sudah tertanam di tubuh ibunya, khawatirnya nanti kenapa-napa sama keluarganya. Tapi saya kuatin lagi sama keluarganya. Pak, kalau kita cabut akar masalahnya, insya Allah mudah-mudahan gak ada apa-apa. Ini hanya cuman ngebakar aja. Nanti dia ingat lagi nggak Pak itu kira-kira? Nggak mungkin. Nggak mungkin ibu ini ingat. Karena segini banyak tulisannya nggak akan ingat. Mungkin kunciannya mungkin ingat. Tapi nggak berguna lagi saya bilang gitu. Mudah-mudahan nggak berguna lagi buat dia. Akhirnya setelah saya kuatin, dibakarlah itu. Saya saksiin. Jadi saya dampingin. Insya Allah mudah-mudahan selamat dunia akhirat untuk kita semua juga. Yang sakit sehat selamat, yang kita juga keluarganya bapak sama anak juga sehat selamat. Dan saya juga yang terlibat bahasanya ini ya. Insya Allah juga saya minta selamat sama Allah gitu ya, sehat dunia akhirat. Kita bakar. Setelah dibakar, ya ini alhamdulillah ya, alhamdulillah sembuh Pak. Setelah saya bakar, saya coba meruqyah ibu ini gitu ya. Saya coba meruqyah ibu ini, alhamdulillah ya, atas izin Allah itu nggak ada halangan, nggak ada bentangan gitu ya. Ya memang belum pulih 100% tubuhnya, karena tubuh ini dikendalikan. Karena kendali jin tadi ya, jadi masih lemah, tapi dia sudah bisa bangun. Nah, sudah bisa bangun dan sudah bisa makan seperti biasanya normal manusia ketemu nasi. Artinya ini ya, ibu ini kembali pulih seperti sedia kala ya. Oke. Dan saya minta sama bapaknya sama anaknya tolong dijaga. Tolong dijaga. Kalau alhamdulillah ya, ibu ini sudah sehat, sudah disehatkan lagi sama Allah ya. Sudah disembuhkan lagi sama Allah ya. Tolong dijaga, jangan sampai melakukan hal-hal aneh lagi. Karena ternyata dia nggak sanggup untuk menerima kelebihannya. Gitu. Jadi nggak sanggup untuk menerima kelebihannya. Karena apa? Saya ini dibuktikan karena badannya dibuat lemah dan nggak berdaya. Oke, Kang Bun, makasih banyak ceritanya. Ini ada pertanyaan mungkin ya dari saya sendiri. Setelah Kang Bun akhirnya dan keluarganya itu mengetahui bahwasanya si ibu menjalankan amalan-amalan yang dia dapat entah dari mana, apa sih Kang Bun, amalan apa yang sedang dijalankan ibu ini sampai beliau ini tidak kuat menjalaninya? Apakah karena tadi si ibu pernah bilang takut kekhawatiran ditinggal suaminya kah? Gitu loh. Menurut sudut pandang Kang Bun, ibu ini sedang mengamalkan ajaran apa? Keilmuan apa? Kalau sepintas saya ngeliat amalannya memang amalan kejawenan. Untuk ya memang setiap amalan punya khasiat atau fungsi-fungsinya ya. Tapi kalau amalan itu ternyata mengundang, kelebihannya dia itu karena undangan dia untuk bisa melakukan ritual-ritual gitu ya, atau ngelakuin tujuan-tujuannya gitu ya.
supaya bisa tercapai ya. Nah, di sini ternyata itu saya pikir bukan yang baik gitu ya. Oke. Bukan jin yang baik gitu ya. Oke, berarti apa yang dilontarkan si ibu tersebut yang dia sedang meracau ini adalah kiriman tetangganya, itu adalah muslihat jin murni ya, Iya. Tuh, kawan-kawan, itu harus dicatat ya. Jadi jangan pernah kita percaya akan muslihat jin, karena jin itu memang bersumpah sampai akhir kiamat akan terus menyesatkan menyesatkan kita gitu loh. Nah terus Kang Bun, nah RT tadi tuh Kang Bun, saya penasaran sama RT itu yang tiba-tiba hadir terus tanpa permisi memberi garam ke mulut si ibu. Pertanyaannya, apakah RT itu memang punya kebiasaan juga untuk menyembuhkan? Dia sempat bilang ini garam doa sih. Oke, ya. Garam doa yang dia dapat dari mana saya lupa. Dan mudah-mudahan ini bisa sembuh. Tapi caranya radikal kalau saya bilang. Ya. Karena ini ngambil seraup, dinyonyo, dicekokin ke dalam mulut gitu ya. Dengan segitu banyak, saya khawatir gitu dengan kondisi badan. Takutnya nanti ingin kenapa-napa aja ya RT ini ya. Oke. Terus ternyata hasilnya nggak ada. Nggak ada ya. Oke, Kang Bun. Terima kasih banyak untuk pengalamannya. Tapi sebelum kita tutup ceritanya dari Kang Bun, boleh dong kasih pesan buat penonton cerita malam dari Kang Bun. Ya, saya sedikit memberikan edukasi ya dari pengalaman yang saya sampaikan tadi itu. Apabila kita mendapatkan hal-hal yang di luar nalar gitu ya, tolong kita tetap sabar, tenang, terus kita kedepankan ilmu kita ya, ilmu dunia kita ya. Lalu tidak berprasangka buruk terhadap orang. Dan kalau memang ada amalan, ya silakan jalankan amalan yang sesuai dengan syariat Islam dengan tuntunan-tuntunannya. Ya insya Allah mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Oke, gitu aja buat kawan cerita malam. Jadi poinnya adalah jangan pernah kita terkecoh akan muslihat jin, karena jin itu memang tugasnya untuk mengecoh keimanan kita ya Kang Bun ya. Betul. Pertama itu, kedua boleh kita menimba ilmu, tapi dengan catatan menimba ilmu tanpa guru itu juga sesat ya Kang Bun. Betul. Oke, begitu aja untuk cerita malam. Kita ketemu di video selanjutnya. Gua Rudi, Kang Bun. Thank you bro. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.